Kali ini saya ingin menjelaskan terkait penulisan dan publikasi artikel ilmiah ke jurnal. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penulisan dan publikasi artikel ilmiah ke jurnal. Jadi bagaimana menulis artikel ilmiah dan kemudian mempublikasikan ke jurnal. Namun sebelum ke publikasi artikel ke jurnal, kita pahami dulu apa itu artikel ilmiah. Artikel disebut dengan karangan tertulis. Panjangnya tidak tentu, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta dengan maksud untuk meyakinkan, pendidik, dan menghibur. Di mana di dalam artikel itu dapat dikatakan sebagai sebuah tulisan yang dipublikasikan. Tulisan berdasarkan hasil penelitian, jadi memang mengambil dari penelitian yang sudah dibuatkan dalam bentuk laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Di mana artikel ilmiah ini merupakan versi ringkas dari laporan penelitian itu sendiri. Kemudian ciri-ciri artikel ilmiah harus terdapat fakta. Jadi tidak boleh hasil dari rekayasa, harus dari fakta sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Jika penelitian kualitatif, maka bisa mengambil berdasarkan analisis data atau studi kasusnya. Jika penelitian kuantitatif bisa diperoleh dari mekanisme pemerolehan atau pengumpulan data dari lapangan yang kemudian digunakan melalui uji statistik atau kita bisa menggunakan uji statistiknya dengan menggunakan SPSS. Kemudian artikel itu harus kekinian, berarti harus sekarang, berkembang di zaman sekarang. Tidak boleh lebih dari 10 tahun yang lalu. Paling tidak 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang ini sudah bisa dijadikan sebagai acuan kita dalam melakukan penelitian, dalam membuat artikel ilmiah. Kemudian, di mana artikel ini berupa riset. Ya, riset ini berarti penelitian atau berupa berita. Berita itu sesuatu yang didapati dari lapangan atau diperoleh dari lapangan yang kemudian kita kemas menjadi sebuah berita. Artikel juga harus singkat dan padat. Jadi tidak boleh terlalu panjang seperti karya tulis ilmiah. Ini sudah ada sistematika atau alurnya ya, cara pembuatan artikel ilmiah tersebut. Kemudian artikel itu harus jelas dan tuntas. Jelas ini artinya dapat dipahami dengan mudah. Tuntas harus selesai, jangan berkelanjutan atau tidak jelas seperti itu. Artikel juga harus original, artinya ini data Anda, hasil Anda, bukan data duplikat atau copy paste punya penelitian orang lain. Karena kalau hal itu terjadi, maka Anda disebut sebagai plagiator. Seperti itu. Oleh karena itu, artikel juga harus memenuhi kebutuhan pembaca. Artinya yang tadi, karena sudah kekinian, maka arah dari artikel ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dari pembaca yang saat ini memang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian ini adalah teknik penulisan artikel ilmiahnya meliputi nanti ada nama dan judul, kemudian ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris, kemudian ada pendahuluan, berisi tentang ringkasan, latar belakang, masalah, dan tujuan, semua digabung jadi satu.
Jadi ada latar belakang, masalah, tujuan itu digabung menjadi poin pendahuluan. Namun tidak dibuatkan subjudul lagi, tetapi digabung menjadi kumpulan paragraf. Kemudian kajian teori, ini berisi ringkasan kajian teoretis. Ini variabel 1, variabel 2-nya atau variabel fokusnya dibuatkan dalam bentuk ringkasan saja. Namun ada kalanya kajian teori ini memang tidak memiliki subjudul tersendiri seperti poin ini, di mana teori ini biasanya menyatu ke dalam pendahuluan. Jadi tidak ada poin kajian teori untuk tersendiri. Tapi ada juga artikel yang di mana kebutuhan jurnal yang mengisyaratkan bahwa kajian teori memang harus terpisah dengan pendahuluan. Jadi tergantung bagaimana otonomi template yang digunakan oleh jurnal dari instansi tersebut. Template itu adalah bahan atau tempatnya kalian menulis artikel. Jadi nanti diikuti sesuai dengan kebutuhan template. Nah, kemudian ada metodologi. Nah, terkadang di dalam template tersebut ditulisnya adalah metode, bukan metodologi. Tapi ada juga yang di dalam template yang menggunakan metodologi. Namun secara umum kita tulis sebagai metodologi, berisi cara pelaksanaan penelitian, itu semua dijelaskan di sini. Mulai dari kapan waktu dilaksanakannya sampai dengan teknik analisis datanya atau prosedur datanya bagaimana. Di sini dia akan dijelaskan secara lengkap. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini digabung ya teman-teman dalam satu paragraf, dalam kumpulan paragraf maksud saya. Jadi tidak dia berdiri masing-masing. Hasil penelitian dan pembahasan itu jadikan satu item, satu pembahasan ya. Kemudian penutup berisi simpulan dan saran juga sama. Simpulan dan saran ini dibuat satu item, tidak dibuat subjudul. Terakhir adalah daftar referensi. Jadi ini yang difokuskan dalam menulis artikel ilmiah, dimulai dari judul, kemudian nama, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Nah, abstrak ini juga tergantung template lagi, ada yang keduanya, ada yang satu saja dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, dan daftar referensi. Untuk lebih ininya, di sini ada contoh artikel. Silakan teman-teman mungkin bisa jadikan referensi kalau memang ingin bagaimana sih bentuk artikel itu. Di sini ada dua contoh. Artikel pertama dan artikel kedua, silakan bisa melalui dua contoh ini. Namun nanti pembahasan artikel atau contoh artikel ilmiahnya secara detailnya saya jelaskan di akhir penjelasan setelah penjelasan artikel dan jurnal ilmiah. Sekarang kita masuk ke dalam jurnal. Jadi apa itu jurnal? Jadi tempatnya publikasi artikel tersebut namanya adalah jurnal. Di mana jurnal ini dimiliki oleh instansi. Ya, hasil instansi dalam bidang tertentu. Jadi artikel ini disesuaikan dengan bidang tertentu. Kita bahas karakteristik jurnalnya, bukan artikel biasa. Jadi benar-benar artikel yang sesuai dengan prosedur tadi, yang penulisan ilmiah tadi. Teknik penulisan ilmiah, sistematikanya ini sudah sesuai. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa ini bukan artikel biasa. Artikel ini juga berdasarkan riset atau berita, sehingga ini tidak bisa dikatakan hal yang biasa. Harus melakukan kajian atau riset tersebut. Materinya luas tapi padat. Setiap kalimat bernilai ilmu pengetahuan. Artinya setiap kalimat itu statement-statement yang ada dalam artikel itu sangat penting dalam mendukung artikel yang dibuat oleh teman-teman nanti. Manfaatnya adalah dapat dijadikan
sarana pelatihan menulis para dosen, para guru, mahasiswa, dan sebagainya sebagai sumber pengetahuan baru, dapat digunakan sebagai sarana perolehan angka kredit, sebagai pengangkatan citra perguruan. Nah ini jadi bisa diinikan ya teman-teman. Jadi bisa melalui peneliti lainnya. Kemudian sebagai sumber pengetahuan baru, kita masuk ke dalam, kita ulangi kembali ya teman-teman. Ini kita masuk dalam pembahasan jurnal. Jadi jurnal itu kumpulan artikel yang akan diterbitkan atau dipublikasikan, atau wadahnya kumpulan artikel yang nanti akan diterbitkan. Itu adalah jurnal dengan bidang keilmuan tertentu. Di mana artikel atau jurnal ini bukan artikel biasa, artinya lahir dari riset atau berita yang memang harus melakukan atau mendapati data dari lapangan. Materinya luas tapi padat. Kemudian setiap kalimat bernilai ilmu pengetahuan. Jadi ini memang setiap kalimat yang di dalam artikel ini sangat penting. Manfaat jurnal ilmiah dapat dijadikan sarana pelatihan menulis para dosen, guru, atau peneliti lainnya. Sebagai sumber pengetahuan baru, dapat digunakan sebagai sarana perolehan angka kredit. Nah ini di dosen nih ada nih angka kredit, guru juga ada. Apalagi yang PNS. Dosen untuk naik ke angkatan ya atau jabatan fungsionalnya. Terakhir adalah sebagai pengangkatan citra perguruan tinggi. Artinya setiap perguruan tinggi atau universitas, jika dosen atau mahasiswanya memiliki artikel ini akan menaikkan rating perguruan tinggi. Jadi ketika mahasiswa membuat artikel dan artikelnya itu diterbitkan, maka otomatis ini akan mengangkat citra dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian kita bahas macam-macam jurnal ini. Yang pertama adalah ada jurnal nasional, di mana jurnal nasional ini yang diterbitkan oleh lembaga. Jadi lembaga sendiri menerbitkan untuk orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Jadi mayoritasnya untuk lembaga, untuk orang-orang yang ada di lembaga. Misalnya kampus A untuk dosen-dosen atau mahasiswanya, seperti itu. Ini contohnya, misalnya Imagery, ini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ini ada Imagery, ini ada link websitenya, mungkin teman-teman bisa melihat ini ya, silakan saja. Kemudian ada Jurnalistik Semarang juga ada linknya, silakan tonton di saja apa saja sih artikel-artikel yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah jurnal nasional terakreditasi, atau kita fokusnya adalah pada Sinta. Nah, Sinta itu ada 6, Sinta 1, 2, 3, 4, dimana yang tertinggi adalah Sinta 1. Kemudian semakin naik ke sampai 6, maka nilai semakin rendah. Dimana jurnal nasional terakreditasi ini adalah jurnal nasional yang telah masuk atau mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti atau Kepala LIPI seperti Sinta itu sendiri. Jadi ini Sinta ya contohnya. Kemudian ini ada Lingua, ini Sinta 2, contoh dari Sinta 2 ya. Ini juga ada IJ dari UIN Jakarta juga sama. Ini contoh saja dan banyak, sebenarnya banyak. Apa saja sih jurnalnya, apa saja sih artikel-artikelnya dan bagaimana, ini bisa lihat di link ini. Kemudian yang ketiga adalah jurnal internasional, di mana ditulis menggunakan bahasa resmi PBB.
Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Dengan editorial board-nya terdiri dari para pakar di bidangnya. Nah, setidaknya berasal dari 4 negara yang berbeda yang diterbitkan dalam satu kali terbitan. Nah, ini ada syaratnya. Contohnya nih, International Journal of Scientific and Technology Research. Ini ada. Kemudian juga ini ada lagi Scopus dari Humanities and Social Science Review. Ini bisa dikatakan jurnal internasional. Ini jurnal internasional. Nah, berbeda dengan jurnal internasional bereputasi. Sama pada prinsipnya dari luar negeri juga, ya. Dari yang dimana menggunakan bahasa resminya PBB dengan syarat tambahannya di sini bereputasi ini dikatakan seperti Scopus nih atau Web of Science dan memiliki faktor dampak yang berdampak atau impact factor dari isi Web of Science-nya dari Thomson Reuters, Simago Journal atau JR ya, kita panggilnya SJR atau mempunyai faktor dampak SJR dari Simago Jurnal dan Country yang paling rendah Q3. Nah, bedanya adalah di sini ada kuartil 3, di sini tidak. Dari jurnal internasional ini tidak ada kuartil 3, artinya dari terbitan luar tapi tidak kuartil 3. Maka ini bisa dikatakan jurnal internasional saja. Namun jika ada kuartil 3-nya di sini paling rendahnya ya rank kuartil 3, maka ini sudah dikatakan jurnal internasional berprestasi. Ini paling tertinggi teman-teman. Contohnya ada International Board and Books for Young People. Kemudian ada Dirasat. Ini dari Arab Saudi ini Dirasat. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait materi. Namun dalam hal ini saya ingin memberikan penjelasan atau contoh dari artikel. Nah, ini. Ini Hortatori ini adalah jurnalnya. Jurnal Hortatori ini dari Universitas Indraprasta ya. Atau Unindra kita nyebut ininya Unindra. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini adalah judulnya. Jadi template yang diminta. Jadi teman-teman harus dapati template dulu. Ini contohnya dari Hortatori. Banyak, silakan teman-teman masuk ke dalam jurnalnya. Kemudian biasanya di sebelah kanan itu ada bacaan template. Kemudian download. Nanti akan muncul dan teman-teman silakan isi. Kita ambil contoh misalnya jurnal Hortatori. Kita masuk jurnal Hortatori. Nah, sudah masuk. Atau kalau teman-teman misalnya
supaya ingin tahu jangan ortotori saja, bisa melalui Sinta ya tadi ya. Saya masuk ke link Sinta saja. Misalnya kita masuk dulu, klik aja Sinta. Nah, kita klik ini. Ini agak susah ini masuknya ini. Lagi lemot. Atau di sananya lagi sedang maintenance. Atau kita bisa download melalui ini. Baik, saya lewati dulu masalah template ya. Kita anggap dulu bahwa kita sudah dapat template-nya dari Hortatori ini. Kita isi ini judulnya, ini nama penulis pertamanya siapa. Nah, teman-teman nanti tuliskan nih namanya siapa, kemudian dari universitas ya, atau universitas mana. Kemudian di sini diminta alamat penulis, tapi alamat penulis di sini yang tulis ada alamat penulis pertama. Kemudian emailnya juga email yang penulis pertama. Atau kita sebut dengan penulis korespondensi. Nah, kebetulan dalam artikel ini penulis korespondensinya adalah Ahmad Hidayatullah, maka email yang dicantumkan di sini adalah Ahmad Hidayatullah. Nanti korespondensi ini akan bermanfaat ketika teman-teman submit ya, pada saat submit artikel di jurnal nanti akan memerlukan email korespondensi. Nah, di sini yang diminta cuma satu abstraknya, yaitu dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian ini pendahuluannya. Nah, kita ngambil bisa dari latar belakang. Kemudian di sini teman-teman tidak ada kerangka teori. Jadi langsung metode. Kalau tidak ada teori, jadi langsung digabung. Pendahuluan dengan teori digabung. Jadi bisa mengambil dari latar belakang, kemudian masalah, tujuan, dan teori-teorinya. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini argumentasi kita ya, yang dimana argumentasi ini harus ada dukungannya atau sumbernya.
Nah, di sini juga sebenarnya ini adalah teori nih, teman-teman. Ini teori. Ini teori, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi mengintegrasikan antara latar belakang dengan teori ya, seperti itu. Jadi memang kalau membuat latar belakang juga kan harus dibutuhkan atau didukung dengan beberapa sumber seperti itu. Kemudian, nah ini seperti ini juga teori juga nih ya. Ini ke teori, ini juga teori nih masuk. Jadi dimuat dalam latar belakang. Kemudian masalah juga harus ada di sini masalahnya. Kemudian ada penelitian terdahulu nih ya. Ini metode deskriptif, sama-sama menggunakan metode deskriptif. Ini deskriptif, deskripsi sama. Jadi dari penelitian terdahulu ini dicari ya, dicari persamaan dan perbedaannya. Nah, ini persamaan dan perbedaan. Ya, di sini. Ini juga ada masalah. Nah, nanti apa saja yang dibutuhkan di dalam latar belakang ini nanti ikuti di template. Di template akan dijelaskan isinya tentang A, B, C, D gitu. Maka ikuti gitu. Kemudian masuk ke metode. Ini metodenya jadi diringkas dan prosedurnya ini juga. Kemudian hasil dan pembahasan itu kita masuk dengan hasil dan diskusi tergantung bagaimana template. Keinginan template apa di sini judulnya. Kemudian masukkan ini hasilnya sampai ke terakhir adalah yang keempat. Sampai sini. Nah, ini. Nah, ini fokus ke pembahasan sebenarnya nih. Ini ada batas hasil diskusi atau dari pembahasannya seperti ini. Nah, ini selesai barulah simpulan. Nah, di sini penulisannya simpulan sesuai dengan template ya. Nah, di sini sama Pak, dalam teknik penulisan simpulan sama, materinya jangan sampai berbicara tentang data lagi ya. Tetapi di sini temuan-temuannya apa gitu. Kemudian sama di sini itu ada saran. Nah, ini juga ada saran. Di sini di tempat diminta ucapan terima kasih gitu. Terima kasihnya untuk siapa? Pertama adalah untuk kampus kita dulu. Kalian berasal dari kampus mana atau sekolah mana? Paling tidak ada instansi, ada pimpinan instansi kita. Nah, ini arahkan dulu ke sini. Baru setelah itu arahkan ke editorial jurnalnya. Kemudian terakhir adalah berikan daftar rujukan. Yang masukkan daftar rujukan ini menggunakan Harvard ya, ini terakhir ya. Nah, kembali lagi ke kita buka ke Google. Sini ada di Google Scholar. Nah, ini bisa MLE ya, bisa MLE, bisa Chicago ternyata nih, antara MLE dengan Chicago. Nanti yang dipakai dari jurnal Hortatory ini nanti juga akan ada di template itu. Gunakan metode Chicago, Harvard, apa, kemudian Harvard dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ini penjelasannya yang bisa saya jelaskan terkait tentang penulisan artikel ilmiah dalam template. Jadi langkah pertama teman-teman harus memiliki template terlebih dahulu. Setelah itu sesuaikan dengan kebutuhan template. Dan yang diambil berdasarkan dari karya tulis ilmiah teman-teman atau hasil dari penelitian atau berita dari teman-teman yang buat. Itu saja.